tidak pernah meminta mungkin waktu kita berdoa kesehatan mata, kesehatan hidung, kesehatan tubuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan itu untuk kita semua tanpa kita meminta. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita rasakan kita panjatkannya kondisi sehat yang kita rasakan hari ini. Kita syukur, kita panjatkan, kita ucapkan alhamdulillah. Pelan-pelan kita hanya merasakan dinginnya mendengar aliran musik dari sesekali suara. Jika sudah merasa lepas dari beban pikiran, sudah lepas dari beban masalah, sudah lepas dari kesedihan, sudah lepas daripada amal, jika itu masih mengganjal, coba tarik nafas sekali lagi, rasakan tenang. Kalau masih ada perasaan iri, dengki, marah, ataupun masih mengganjal dalam hati kita rasakan. Kita tarik nafas, dibuang pelan-pelan oleh hembusan nafas. Rasa marah itu kita buang, kita hanya tertumpu pada kesenangan dan kegiatan tadi. Jika itu sudah merasa terbuang semuanya, tidak ada unek-unek lagi, kita nafas, tarik nafas 2 kali, rasakan pelan-pelan. 1, 2, 3, dibuang nafas sekali lagi. Buka mata pelan-pelan. Pelan-pelan saja dan rasakan tubuh ini masih merasakan ketenangan yang tadi kita masih memejamkan mata. Ketenangan, penyelenggan yang kita rasakan. Oke, boleh dibuka matanya Ibu. Oleh orang tuanya. Ini karena ini teknik mindfulness kayak mindfulness ini bisa dilakukan Bapak Ibu di kelas di sebelum pembelajaran. Baik misalnya para itu olahraga di lapangan dengan teknik di lapangan, Pak Hari misalnya dengan bacaan sholawat atau asmaul husna, kalau misalnya dengan musik seperti tadi, tapi saran saya jangan musik rock. Jadi mungkin ada yang beri tanggapan dari meskipun tadi gimana rasanya, apakah lebih tenang, lebih rileks, otot-ototnya enggak? Mungkin tadi rasanya tugas, aksi nyata, koreksi gitu ya. Kita buang dulu. Jadi tubuh kita tuh perlu rileks, Bapak Ibu. Jadi bukan melupakan tugas, tapi dalam suatu momen kita lepas dulu dari bayang-bayang semua hirup semua itu. Mungkin tubuh ini kan perlu recovery. Jadi kadang-kadang jangan sampai sebelum tidur kita nggak tenang, memikirkan masalah. Jadi meskipun sebelum kita memikirkan masalah, kita akhiri dengan doa sebelum tidur. Kita akhiri, biarkan tidur kita berkualitas. Jadi teknik-teknik ini supaya besok kita menjadi berkualitas. Bagaimana Pak itu? Ada yang beri pendapat? Gimana terus? Ini namanya olah nafas. Oh iya. Olah nafas itu emang saya lakukan selesai sholat atau selesai sholat maghrib. Sebelum beraktivitas dan sesudah artinya mendeteksi bagi saya itu tugas lain itu bagus banget. Jadi sebenarnya kan lebih rileks supaya kita lebih, mungkin kita tidak lebih responsif Bapak Ibu. Sebetulnya ada teknik dalam teknik mindfulness stop ya Bapak Ibu. Stop itu ketika ada sesuatu kita supaya tidak mudah cepat bereaksi. Kita sebagai guru ada anak yang menjengkelkan tidak mudah bereaksi. Kita bereaksi secara verbal ataupun oke, napas dulu. Ada anak meskipun jengkelkan atau siapapun yang menjengkelkan di jalan dimanapun, apalagi di jalan. Sering sekali yang di jalan tuh banyak momen kejadian mungkin orang bisa menjengkelkan. Kalau kita tidak ambil kebijakan yang bijak, bisa salah kita dalam mengambil tindakan. Mungkin marah sama orang justru tidak perlu sebenarnya kita lakukan. Tekniknya satu, berhenti dulu sejenak, pikir dulu, napas dulu. Oke, selesai napas. Oke, apa yang harus saya lakukan? Stop. Proses harusnya seperti apa? Baru kita observasi dulu. Pokoknya observasi. Apa sih yang harusnya baiknya dilakukan? Tidak membahayakan orang lain, juga mengamankan diri kita. Dan baru bertindak. Ini bisa dilakukan sebetulnya bagi kita yang muslim ini setiap saat. Tekniknya itu
kepada setiap orang. Kenapa mungkin dalam agama kita diperlukan sholat itu khusyuk? Ya ini supaya untuk kesehatan kita juga supaya tidak tertumpuk dengan beban masalah. Yang harus dimulai, tapi saya apresiasi ya Tuhan Nicole sangat salut karena di luar perkiraan ada lima anak murid yang ditinggal pergi oleh orang tuanya tanpa kabar. Yang hanya tahu saya cerita dari wali kelas sebelumnya itu hanya 2 orang. Ternyata setelah membaca tulisan anak ada dan bukan hanya 1 bulan 2 bulan 3 bulan 3 tahun, ada yang 2 tahun. Saya simpulkan dari awal pandemi mereka langsung secara kondisi di rumahnya bermasalah dan anak tahu orang tuanya berangkat karena dia orang anak itu nulis dengan gamblang tulisannya dengan gamblang, tapi ada beberapa anak yang memang belum mau menulis secara detail. Semua di situ kawan saya pun mohon maaf dari sesungguhnya nama anaknya siapa, saya berikan gambar itu sebagai tindak lanjut mungkin karena itu hanya sampel yang diambil 30 anak dari hampir 700 anak. Bayangkan dari paling bahaya yang minimal ada anak nanya siapa yang kondisi warna merah, siapa yang di kondisi warna yang minimal yang bagus itu kuning dan hijau di sini hijau ya. Kalau di sini ini harus dinyatakan nggak boleh aja anak yang dari rumah merasa terancam. Ini kenapa nggak boleh? Nggak boleh anak merasa terancam, apalagi merasa terancam oleh kita selaku pemerintah. Nah, itu sudah masuk ke sini dan pembelajaran apapun hanya sekilas yang menarik anak yang sekedar itu belajar hanya sekedar sesuatu yang menakutkan bagi. Jadi apakah saya sendiri mungkin nggak pernah dulu sebelumnya saya terlalu peduli dengan kesedihan anak ketika datang. Saya pikiran saya anak harus datang belajar ke sekolah memahami apa yang saya jelaskan. Nggak peduli dari rumahnya apa yang pernah dialami. Jadi ketika dia ada kesusahan, tekniknya dia bukan mendoakan diri sendiri, sebanyak-banyaknya mendoakan orang lain. Akhirnya kesusahan dia lepas sendiri. Bahkan ada selain tambahan sebelum selain dari sini adalah ada EQ, SQ, dan SQ. Kan yang dibahas di sini itu EQ dan SQ. Social question, emotional question. Ada satu lagi adalah spiritual, kecerdasan spiritual. Jadi tentunya tambahan bagi kita yang beragama Islam ya, bahkan yang non muslim sama ya. Kemudian keterampilan berelasi, bagaimana kita membangun hubungan dengan individu yang lain. Tapi di sini yang harus tetap memperhatikan norma dan etika. Ya kita berhubungan dengan rekan kerja seperti apa, dengan masyarakat setempat, dengan apa. Ya kita pandemi ini berrelasi sama anak murid, bahkan kita nggak terlalu mengenal dengan anak murid. Kita jadi bahkan istilah kita ya ketika bertemu secara langsung. Jangan heran hasil belajarnya gitu, karena itu sudah berbicara. Kemudian ambil keputusan yang bertanggung jawab. Materi yang kelima. Jadi setiap keputusan yang kita ambil, setiap sekecil apapun, langkah apapun, kita harus yakini ini bakal berdampak panjang, bakal seumur hidup. Contohnya saya sendiri. Dan kita dari dulu daftar dulu guru penggerak. Dan itu nggak hanya selesai sekali dan berdampak panjang terus menerus, dan itu menjadi tanggung jawab yang nggak bisa dilepaskan begitu saja. Ketika kita memutuskan jadi guru pun itu pun sama menjadi tanggung jawab yang berat dan kita semua, dan kemanapun kita dilebar guru. Jangan sampai kita dipanggil 2 kali aja begini gitu. Memang tidak ada manusia yang sempurna, kita semua perlu belajar. Tujuannya apa? Kalau ini saya singkat saja, peningkatan 5 kompetensi sosial emosional. Jadi pembelajaran ini tujuannya 5 tadi: kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, membangun relasi, keterampilan membangun relasi, pengambilan tanggung jawab. Di sini akan terbentuk peningkatan perilaku positif, di mana di kelas, di lingkungan sekolah, bahkan nanti bisa menular di lingkungan sekitar sekolah. Bahkan sikap positifnya bakal menular di lingkungan keluarga, baik itu lingkungan keluarga kita sebagai guru ataupun anak. Itu yang diharapkan. Kemudian lingkungan belajar yang suportif, karena tadi kita mengenal tadi tidak mengenal satu sama lain, penurunan perilaku negatif.
sehingga mungkin menghindari perilaku kekerasan yang dilakukan guru terhadap murid, bullying sesama teman, karena mungkin nggak memahami perasaan temannya. Kemudian peningkatan sikap positif pada diri sendiri. Jadi kita sering-sering menjadi pribadi yang apa itu tidak negatif thinking gitu ya. Ya positif aja, segala sesuatu kita ambil positifnya. Sehingga penurunan tingkat stres. Ini ada beberapa penelitian dari stres ini bisa menyebabkan beberapa penyakit dalam. Ya, dari mulai darah tinggi, darah, sesak napas, jantung dan sebagainya, penyakit-penyakit yang parah. Itu bukan dari kurang olahraga dan sebagainya, tapi kita sering melakukan stres. Dan stresor kita ambil tiap hari. Kalau kita nggak buang stresor itu, nggak simpan dulu, simpan sebagian, ambil sebagian, tubuh kita itu sekuat apa? Sehebat apa kita bukan Superman atau superhero yang di Marvel. Masih ada limitnya. Mungkin kita merasa gak enak badan karena kita merasa banyak beban. Coba saja kita relax, sejenak, rasakan buang bagian yang merasa gak terlalu penting kita pikirkan, ya gak usah pikirkan, yang itu. Jadi tujuannya itu bahkan pada anak-anak di kelas. Nah, bahkan untuk mengajarkan ini secara sosial dan emosional pun kita sebagai guru harusnya nggak boleh kita mungkin merasa sedih dari rumah, dibawa masuk ke kelas, marah di jalan, pernah bersenggolan sama orang, dibawa masuk kelas, seolah-olah yang dilihat di anak-anak itu seperti orang yang lagi di jalan, apalagi gitu. Nah, ini fakta pentingnya pembelajaran sosial emosional. Kenapa? Murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama mereka akan berkembang secara akademik. Hasil penelitian. Mungkin ada yang setuju dan tidak setuju. Silakan, mungkin di sini ada hasil penelitian dan bahkan salah satu penemu teori kecerdasan emosional yang menunjukkan kesuksesan seseorang bukan kecerdasan IQ-nya, tapi kecerdasan emosional. Mungkin kita banyak pelajari ya teman-teman kita waktu SD, ya ranking atau juara dan sebagainya, kami ada agak terlambat mencapai kesuksesan. Tapi ada anak yang biasa aja bahkan cenderung kurang, tapi dia sukses lebih dulu karena dia bisa mengelola emosinya. Kemudian mengabaikan pengembangan bakat sosial emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Mungkin saja anak kita diremehkan naik-naik karena masalah sosial emosionalnya nggak tuntas. Kita nggak bantu anak itu untuk keluar dari masalah, asal saja asal. Jadi ketika dia ada kesusahan, teknik diri, manajemen diri, kesadaran sosial tentang relasi dan umat dan tanggung jawab ini bisa diimplementasikan nanti dirasakan oleh guru dalam pembelajaran kelas, di lingkungan sekolah dan membangun budaya saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan meskipun sedikit ilmunya atau ada yang salah, mohon maaf, itu hanya dari kalangan saya sendiri saja. Nanti di akhir akan